Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Gimana kabarnya adik-adik? Baik? Puji Tuhan. Berapa banyak di sini adik-adik yang sepanjang minggu ini mengalami kebaikan Tuhan. Pasti adik-adik banyak kesaksian ya, adik-adik pasti mengalami banyak kebaikan Tuhan dalam kehidupan adik-adik. Amin. Oke adik-adik, kita mau ibadah tapi sebelumnya kalian mau ingetin ya, yang harus adik-adik siapkan adalah Alkitab, kemudian alat tulis, buku. Adik-adik mencatat ya khotbahnya. Kemudian yang harus disiapkan lagi adalah uang persembahan ya. Nanti adik-adik, karena kita masih online ibadahnya, adik-adik titip sama mama papahnya, tolong ditransfer ke rekening GKRIHO. Amin. Kita mau biasakan adik-adik setiap ibadah kita memberi persembahan. Amin adik-adik. Oke. Dan yang kedua, kalian mau ingetin ya, ada beberapa pengumuman. Jadi adik-adik setiap hari Kamis jam 6 sore, ingat kita ada komsel. Komselnya tuh luar biasa adik-adik. Adik-adik harus datang ya, harus ikut komselnya. Karena yang melayani itu adik-adik ya. Siapa di sini yang rindu melayani Tuhan? Yang mau dipakai Tuhan luar biasa, angkat tangannya tinggi-tinggi. Saya mau. Kalian yakin pasti adik-adik di rumah angkat tangan tinggi-tinggi, semuanya mau melayani Tuhan, berantusias melayani Tuhan. Kemudian adik-adik di minggu terakhir ada Bible Study untuk yang kelas 3 SD ke atas ya. Dan kemudian di minggu ketiga dan keempat ibadahnya via Zoom. Jadi diingat ya, via Zoom jam 4 sore. Oke adik-adik. Nah ingat ya tadi pengumuman-pengumumannya. Nah sekarang kita mau mulai bermain games. Siapa yang mau bermain? Nah permainannya gampang. Tebak tokoh Alkitab. Jadi ada 5 pertanyaan ya. Nanti di layar ada clue-nya ya. Jadi yang pertama ya, tapi acak adik-adik. Nanti jadi adik-adik tebak itu siapa ya. Misalnya contohnya UMSA. Siapa adik-adik? Musa. Adik-adik tebak seperti itu ya. Oke. Yang pertama ditampilkan di layar. Oke, kalian kasih waktu 5 detik. 1, 2, 3, 4, 5. Ditulis di chat ya. Gampang, adik-adik pasti tahu. Yang kedua 1, 2, 3, 4, 5. Oke, langsung ya adik-adik ditulis ya jawabannya. Yang ketiga. Oke. Lihat di layarnya ya. Oke. 1, 2, 3, 4, 5. Masih ada 2 lagi adik-adik. Oke. Siap yang keempat? Oke. Silakan dilihat. 1, 2, 3, 4, 5. Dan yang terakhir, yang kelima. Oke, siap-siap. Silakan lihat di layar. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, sudah. Oke. Siapa yang benar semua jawabannya? Wah, hebat adik-adik bisa jawab. Oke, sekarang kita mau memuji menyembah Tuhan. Adik-adik, kalian mengingetin adik-adik selama memuji menyembah Tuhan, adik-adik sungguh-sungguh, amin. Kita mau memuji Raja di atas segala raja. Kita mau menyembah Raja di atas segala raja. Sikapnya yang baik, gak bercanda-bercanda, gak ngobrol-ngobrol. Ya adik-adik, oke, kita mau fokus. Kita mau menyembah Tuhan. Sebelumnya kita mau beri tepuk tangan buat Tuhan. Siapa yang di sini yang prajurit-prajuritnya Tuhan? Oke.
hapuskan keluh kesahku, gantikan dengan pujian. Karena doalah di dalamku, bukan nari seperti raga dan penari. Karena doalah di dalam hatiku sekarang, ku tak tersuka dan bukan menyari. Di hadapan wajahku
Tuhan, pada hari ini Tuhan, kami menyembah-Mu, kami memuji-Mu Tuhan. Engkau Tuhan Zebaot, Engkau Tuhan El Shaddai, Engkau Tuhan yang menyediakan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami sungguh bersyukur Tuhan, kami boleh datang kepadamu Tuhan, kami masih bisa menyembah-Mu, masih bisa memuji-Mu Tuhan. Ini semua karena kasih karunia-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sungguh rindu Tuhan bertemu dengan Engkau. Ini kerinduan kami Tuhan, untuk datang Tuhan menyembah, memuliakan nama-Mu. Kau Raja di atas segala raja, Kau Allah yang ditinggikan, Kau Allah yang dimuliakan. Tidak ada Allah seperti-Mu Tuhan. Haleluya. Mari adik-adik, kita mau meresponi panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Adik-adik, akhir-akhir ini adik-adik, kalian dapatkan pesan Tuhan mau pakai setiap adik-adik, Tuhan mau pakai setiap kakak-kakak untuk melayani Tuhan. Kalau adik-adik mau dipakai Tuhan, mau dipakai untuk melayani Tuhan, memberitakan kabar keselamatan, mari adik-adik angkat tanganmu, kita meresponi panggilan Tuhan. Haleluya, yes amin Tuhan. Kau lihat tangan-tangan anakmu yang terangkat Tuhan, Kau lihat setiap hati mereka Tuhan, mereka rindu melayani-Mu Tuhan, mereka rindu dipakai oleh Tuhan. Kau lihat anak-anak ini Tuhan, Kau pakai mereka ya Bapa. Yes amin. Haleluya. Mari adik-adik, kalau Tuhan memanggilmu, apa jawabmu adik-adik? Ku jawab ya, ya, ya. Ini jawaban kami Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Sekali lagi adik-adik, ku jawab ya, 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 yes amen. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Ini respon hati kami Tuhan, ini jawaban kami Tuhan ketika Engkau memanggil kami. Ya amin Tuhan, ya Tuhan, ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Pakai kami untuk melayani-Mu, dari yang masih kecil, dari yang masih bayi Tuhan, sampai yang paling besar. Kau pakai setiap kami Tuhan. Kami imani Tuhan, dari setiap mulut bayi-bayi Tuhan akan membungkamkan musuh. Kami percaya Tuhan, lewat doa-doa kami, musuh dikalahkan, musuh dihancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Amin Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, Engkau telah memanggil kami untuk menjadi pelayan-pelayan-Mu. Terima kasih Tuhan. Sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu. Kau berkati ya Tuhan, kami dapat duduk diam mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami percaya firman-Mu akan terus menjadi kekuatan dan mengubahkan setiap hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.
Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Kak Ece bersukacita hari ini kembali bertemu dengan adik-adik dimanapun kamu berada. Tetap sehat ya di dalam Tuhan Yesus. Saat ini kita mau berdoa sama-sama. Tuhan Yesus, kami bersyukur Bapa, kami boleh berkumpul kembali, bertemu kembali ya Tuhan secara online. Ibadah gereja anak Tuhan Yesus, kami tetap percaya Tuhan, iman kami semakin dikuatkan, iman kami semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, Kak Ica sangat bersukacita hari ini karena Kak Ica mau bagikan sesuatu yang luar biasa yang Tuhan lakukan. Bahkan bagi manusia itu tidak mungkin, tidak masuk akal. Ceritanya apa sih? Ini dia ceritanya. Kak Ica bercerita tentang yang terdapat di dalam Markus 5 ayat 21 sampai 43. Nanti adik-adik bisa baca ya. Cerita ini lebih teliti lagi ketika kalau ibadah sudah selesai, adik-adik mau cerita lagi, mau baca lagi biar lebih memahami ceritanya ya. Oke, Kak Ica akan mulai ceritanya saat ini, yaitu melalui cerita ini. Pada suatu saat ketika Yesus sudah sampai di danau ya, banyak orang berbondong-bondong menemui Tuhan Yesus karena orang-orang tahu bahwa ada sesuatu yang luar biasa yang pasti Tuhan Yesus perbuat. Nah, saat itu ada seorang kepala rumah ibadah atau biasanya sekarang kita sebutnya pendeta atau gembala. Nah, pendeta ini mempunyai seorang anak perempuan. Anak perempuannya sedang sakit. Bahkan dikatakan sakitnya hampir seperti mau mati, seperti sudah mau meninggal. Wah, pasti sudah parah ya adik-adik sakitnya. Nah, akhirnya dia tahu Tuhan Yesus pasti bisa sembuhkan anaknya. Dan dia datang kepada Tuhan. Dan kayak bacakan di ayat ke-23. Ia memohon, dia bertemu dan bersungkur di depan kakinya Tuhan. Dia memohon dengan sangat kepadanya, anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup. Dan Tuhan Yesus mendengar dan ikut dengan si pendeta ini kepada bapak ini. Dia datang ke rumahnya, tapi karena banyak sekali orang yang mengikuti Tuhan sampai jalannya berdesak-desakan. Jadi adik-adik bayangkan ya, kalau di tempat yang banyak orang berdesak-desakan, jalannya menjadi lama. Nah, pada saat Tuhan Yesus dan si bapak gembala ini dan murid-muridnya Tuhan sedang berjalan, tiba-tiba ada seorang perempuan, dan di situ ada seorang perempuan yang juga sakit. Dia sudah sakit selama 12 tahun. Nah, ibu ini sudah sakit pendarahan selama 12 tahun. Dia sudah pergi ke berbagai macam dokter dan sampai mungkin uangnya sudah habis, tetapi dia tetap tidak sembuh. Ibu ini akhirnya mendengar, Tuhan Yesus pasti bisa sembuhkan saya. Dan dia berkata, asal jangan saja jumlahnya, aku akan sembuh. Dia mengikuti Tuhan Yesus dari belakang, walaupun banyak orang ya, dia berusaha karena dia percaya dia pasti sembuh. Dan dia ikuti dan sampailah dia di belakangnya Tuhan dan dipeganglah jubahnya Tuhan. Dan seketika itu adik-adik tahu apa yang terjadi. Ibu ini sembuh dari sakitnya. Dia merasakan yang luar biasa. Tubuhnya tidak merasa sakit lagi. Tetapi saat itu Tuhan merasa, siapa yang pegang jubahku? Tuhan menengok ke belakang. Dia merasa seperti ada tenaga yang keluar dari tubuhnya. Dan dia bilang, kita tidak tahu Tuhan, karena banyak sekali orang-orang di sini. Tidak tahu siapa yang memegang jubah Tuhan Yesus. Ibu ini ketakutan dan dia bilang, saya Tuhan. Dan Tuhan Yesus bilang apa? Apakah Tuhan marah? Tidak. Tuhan berkata kepada ibu ini, hai anakku, karena imanmu engkau sembuh. Ibu ini sangat bersuka cita karena sudah 12 tahun dia merasakan sakit, sekarang sembuh karena imannya. Dia sangat bergembira sekali. Tapi bagaimana dengan anak bapak pendeta itu? Kita kembali lagi ya.
bapak ini dan Tuhan Yesus dan benar-benar terus berjalan, tapi di pertengahan ada orang-orang bertemu dengan bapak pendeta ini. Bapak pendeta, anakmu sudah mati. Ayah tahu kalau dengar kabar duka cita pasti kita kaget ya. Dan bapak itu kaget, anakku, Tuhan tolong. Dan Tuhan Yesus bilang apa kepada bapak ini? Jangan takut, percaya. Dan terus Tuhan tetap berjalan sampai ke rumah si bapak pendeta ini. Dan akhirnya adik-adik tahu di sana sudah ada banyak orang yang menangis ya, karena anaknya sudah meninggal, sudah mati. Dan Tuhan bilang, jangan takut, percaya. Dia tidak mati, tapi dia sedang tidur. Dan banyak orang yang menertawakan Tuhan, tetapi Tuhan tidak peduli. Tuhan tetap jalan ke dalam rumahnya si bapak ini. Ayo, hanya ibu dan bapaknya saja dan murid-murid yang boleh masuk ke dalam kamarnya. Dan datanglah Tuhan Yesus masuk ke dalam kamar si anak ini. Dan anak ini memang seperti sedang tertidur ya adik-adik. Lihat gambarnya. Dan Tuhan meletakkan tangan ke atasnya. Dan akhirnya apa yang terjadi adik-adik? Nah, di dalam Alkitab di ayat yang ke-41 dikatakan, lalu dipegangnya tangan anak itu, katanya talitakum, yang berarti hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. Kira-kira bangun gak ya? Pastinya dong, karena Tuhan punya kekuatan yang luar biasa. Dan anak ini bangun seketika itu juga. Anak ini bangun dan bangkit dari tempat tidurnya, karena dia sudah berusia 12 tahun ya. Dan dia berdiri, dan yang lain yang melihat ayah ibunya dan murid-murid Tuhan Yesus takjub, luar biasa. Yang tadinya anak ini dikatakan sudah tiada, tetapi ketika Tuhan menjamah, anak ini kembali hidup. Karena ayah dan ibunya percaya Tuhan pasti sembuhkan. Dan akhirnya Tuhan berkata kepada kedua orang tuanya, berilah anak ini makan supaya kembali kuat, supaya kembali pulih. Dan adik-adik tahu siapa nama bapak dari anak ini? Ya, bapak pendeta itu yang bernama Yairus. Siapa namanya? Ya, betul. Ini adalah anaknya bapak Yairus yang disembuhkan, yang dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Dan tadinya dia sudah meninggal, tetapi dia hidup kembali. Nah adik-adik, karena Tuhan berkata ini sesuatu yang kita bilang ini sesuatu yang gak mungkin. Tapi Tuhan bilang di dalam Lukas 1 ayat 37 dikatakan, yuk baca sama-sama, 1, 2, 3. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Beri kemuliaan paling meriah buat Tuhan Yesus. Betul adik-adik, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Mungkin menurut kita, menurut manusia itu tidak mungkin, tetapi bagi Tuhan itu mungkin dan pasti terjadi. Asal kita punya iman yang kuat, asal kita percaya Tuhan mempunyai kekuatan yang supranatural yang mengalahkan seperti siapa ya, Spider-Man atau Superman. Wah, kalah semuanya ya. Superhero yang lain kalah, karena Tuhan punya kekuatan yang luar biasa, punya kuasa yang luar biasa. Amin, amin. Nah adik-adik, apapun yang kalian rindukan, apapun yang kalian doakan saat ini, apapun itu, kita mau sama-sama percaya pasti Tuhan menjawab setiap doa kita, karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Nah, mari kita berdoa sama-sama saat ini. Tuhan Yesus, kami percaya, kami anak-anak-Mu percaya Tuhan Yesus. Ketika kami berdoa Tuhan, ketika kami punya iman yang besar, ketika kami percaya Tuhan Yesus, apapun yang kami rindukan, apapun yang kami doakan, pasti terjadi. Karena dalam nama-Mu tidak ada yang mustahil. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami juga berdoa buat teman-teman kami, buat saudara-saudara kami dimanapun mereka berada, yang mungkin saat ini sedang terkena penyakit COVID. Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus mereka boleh pulih kembali, mereka boleh sembuh kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya,
Amin. Nah adik-adik, mulai saat ini mari adik-adik boleh berdoa. Siapapun adik-adik boleh doakan, baik dia mulai satu agama atau berbeda agama dengan kita doakan ketika memang dia dalam keadaan sakit atau ada sesuatu yang dia rindukan. Kita mau belajar sama-sama ya. Tuhan Yesus memberkati, sampai bertemu kembali.